bukan mahasiswa ya. Ada mahasiswa nggak? Kita ada mahasiswa yang nyalek kan? Nah, mana Jo? Nah sini, ayo udah sini, sini, ayo sini. Enggak, soalnya saya nggak bisa ngasih contoh, harus dari pelakunya langsung. Gak usah ketawa, nggak lucu ini. Ayo. Skandal jet pribadi, gratifikasi, atau sekedar tiket mewah. Kini, Kaisang mulai dilaporkan ke KPK. Halo Sobat RJ, kali ini kita akan membahas topik yang lagi panas, yang bukan saja akan membuat kita ketawa, tapi juga bikin kita garuk-garuk kepala. Jadi siap-siap ya untuk ikutan gemes bareng-bareng. Kita semua tahu, hidup di negeri ini kadang bisa bikin kita merasa kayak lagi nonton sirkus. Loh, kenapa? Karena politik kita kadang lebih mirip drama Korea yang penuh plot twist daripada kenyataan. Dan untuk sinetron kali ini, bintang utama kita adalah Kaisang Pangarep, si anak bungsu dari Presiden Jokowi yang baru-baru ini dilaporkan ke KPK. Loh, kok bisa? Ya, jadi begini ceritanya teman-teman. Kaisang yang sekarang, yang hanya 2 hari menjadi kader, yang ujuk-ujuk menjadi ketua partai PSI, saat ini telah dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, serta dosen UNJ yang bernama Ubedillah Badrun. Masalahnya bukan soal berapa banyak kaos yang dia jual atau bisnis pisang gorengnya, tapi tentang jet pribadi yang baru-baru ini dipakai Kaisang buat jalan-jalan ke USA. Gimana nggak bikin geger, iya kan? Di sini pasti kita mikir, wah enak banget ya naik jet pribadi. Tapi di balik kesenangan itu muncul sebuah pertanyaan besar. Ini jet pribadi sewa pakai duit sendiri atau ada yang ngasih gratifikasi? Nah, itulah yang saat ini jadi masalah. Kalau memang dikasih, itu bisa jadi masuk kategori gratifikasi, dan KPK tanpa pelaporan pun mestinya bisa turun tangan. Dan yang bikin drama ini lebih seru adalah yaitu dugaan keterkaitannya dengan PT Shopee. Ingat gak? Ada kerjasama antara Pemkot Solo dan Shopee. Nah, MOU itu ditandatangani sama kakaknya Kaisang, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yang kebetulan menjabat wali kota Solo. Jadi kalau ada dugaan gratifikasi, dari situ pasti akan makin rumit urusannya. Dan yang membuat kita tambah mikir keras adalah gimana Kaisang bisa punya gaya hidup mewah di tengah banyaknya rakyat hidup susah. Padahal personal branding yang sering kita dengar adalah anak-anak Pak Jokowi tersebut sangat sederhana, mirip bapaknya. Tapi akhirnya semua terkuak saat ini. Coba bayangin, di saat jutaan Gen Z masih berjuang cari kerja, ada Gen Z yang lain yang bisa santai-santai naik jet pribadi. Ini kan bikin geleng-geleng kepala ya. Sementara itu, atas pelaporan kasus ini, di sini pun statement KPK adalah KPK butuh kehati-hatian serta kerelaan dari Kaisang buat melapor kalau dirinya merasa dapat gratifikasi. Ya elah. Jadi di sini sudah bisa dipastikan kasus ini hanya akan bergulir begitu saja. Kenapa? Karena KPK harus menunggu kerelaan dari Kaisang untuk melapor ke KPK bahwa dirinya mendapat gratifikasi. Ya ampun. Jadi kita harus nunggu Kaisang ikhlas dulu gitu. Dan KPK pun bilang kalau dia merasa ada konflik of interest bisa melapor. Tapi di sini masalahnya, siapa yang mau ngaku coba kalau merasa ada masalah? Bener nggak kira-kira? Tapi tenang saja sob, drama ini masih belum berakhir. Kita tidak boleh patah semangat. Walaupun KPK bilang butuh alat bukti yang kuat buat menyelidiki kasus ini. Walaupun saat ini juga ada kabar
bahwa data penerbangan Kaisang dan Erina di Amerika Serikat saat ini tak bisa diakses publik, seolah-olah seperti dihapus. Tapi di sini saya berharap kepada KPK, bila memang KPK ingin memperbaiki pamornya di mata masyarakat, ini momen penting buat KPK untuk menunjukkan taringnya, apalagi kepemimpinan mereka bakal habis pada Desember 2024 ke depan. Di sini kita berharap KPK bisa tegakkan hukum tanpa tebang pilih, karena kita semua tahu keadilan itu seyogyanya harus dirasakan semua lapisan masyarakat. Jangan sampai ada yang bisa hidup mewah di atas penderitaan rakyat banyak. Dan yuk kita kawal terus kasus ini agar hukum tidak jadi mainan dari segelintir orang saja. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini semua cuma sekedar drama politik atau ada hal lebih besar di balik layar? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini biar makin banyak yang tahu. Di sini kita harus terus mengawasi, karena ini bukan soal siapa, tapi soal keadilan untuk semuanya. Sampai jumpa ya dalam video kami selanjutnya. Dan tetap semangat dalam memperjuangkan keadilan. Salam dari rakyat jelata.